Selamat pagi anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita kembali mempelajari pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti pada pelajaran 17 dengan tema Mohon Bantuan Roh Kudus. Namun sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, Engkau pernah bersabda bahwa para murid-Mu juga akan mengalami sebagaimana Engkau alami. Para murid-Mu akan ditolak oleh orang banyak karena nama-Mu. Engkau mengatakan hal itu agar para murid-Mu tidak kecewa karena Engkau telah mengatakan hal itu. Namun, Engkau tidak meninggalkan para murid-Mu. Engkau senantiasa menyertai mereka melalui Roh Kudus-Mu. Kepadamu kami mohon, Roh yang sama, agar membantu kami dalam pembelajaran hari ini. Semoga kami pun dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak semuanya, sebelum kita membahas materi pembelajaran kita lebih dalam, di awal, Pak Dedi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada pelajaran yang ke-17 ini, anak-anak diharapkan mampu memahami doa sebagai ungkapan luar biasa bagi orang beriman, serta mampu menuntun anak-anak untuk senantiasa berdoa dalam berbagai kesempatan. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang menjadi tujuan pembelajaran di dalam pelajaran kita hari ini dapat tercapai dan dapat dipahami oleh anak-anak semuanya. Anak-anak yang terkasih, Roh Kudus merupakan sebuah tema pembelajaran Imanem. Tema tentang iman yang mana menuntun kita untuk senantiasa bersatu dalam Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita semua melalui berbagai sakramen gerejawi. Oleh karena itu, setelah kita belajar tentang bagaimana menjalani kehidupan secara bersama yang dijiwai oleh Roh Kudus pada pembelajaran sebelumnya, maka pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami bagaimana memohon bantuan Roh Kudus agar senantiasa menyertai kita semua dalam ziarah hidup kita. Di dalam pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas, mendalami tema umum yang berkaitan dengan Roh Kudus. Nah, tema ini masih berlanjut sampai pada pembelajaran kali ini. Oleh karena itu anak-anak, di awal pembelajaran kita kali ini, di sini Pak Dedi menampilkan 3 suasana alam. Ada hujan, ada kabut, dan juga ada awan. Hujan, kabut, awan itu merupakan lambang situasi yang tidak baik, lambang situasi yang menakutkan. Anak-anak mungkin juga merasakan hal yang sama. Ketika hujannya terlalu lebat, hujannya terlalu deras, hujannya begitu lama, tentu akan menimbulkan rasa takut. Demikian pun dengan kabut.
ketika dalam perjalanan di jalan raya, kabut tebal menyelimuti kita. Rasa khawatir juga akan kita alami. Demikian pun dengan awan. Ketebalan awan, kilat, juga menimbulkan rasa takut di dalam diri kita. Itu merupakan gambaran situasi bagi kita bahwa kita juga merasakan ketakutan, situasi yang tidak baik. Adapun pelangi kasih, janji yang merupakan lambang situasi yang baik. Di balik duka ada harta yang tak ternilai. Anak-anak ingat akan kisah Nabi Nuh, di mana setelah hujan deras selama 40 hari 40 malam yang menimbulkan air bah, muncullah pelangi. Nah, pelangi itu merupakan tanda akan janji Tuhan yang merupakan harapan sehingga kita semua tetap kuat meskipun dalam situasi sulit atau situasi duka. Oleh karena itu, ketika kita berada di dalam situasi-situasi sulit, hal yang paling pertama kita lakukan adalah berdoa. Doa menjadi sebuah solusi. Doa menjadi tumpuan terakhir kita. Karena hanya dengan doalah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Namun yang menjadi pertanyaan reflektif bagi kita, apakah kita paham bagaimana sikap dasar kita di dalam berdoa? Lebih dari itu, apakah kita paham arti dari berdoa? Kalaupun kita sudah paham arti dari berdoa, apakah kita paham bagaimana cara Tuhan mengabulkan doa kita? Ketika kita sudah berdoa, kita kerap kali bertanya, apakah doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan? Inilah rangkaian pertanyaan-pertanyaan reflektif bagi kita ketika kita berdoa, ketika kita menghadapi situasi sulit dan doa menjadi pelarian bagi kita. Ini menjadi refleksi kita bersama. Oleh karena itu anak-anak, di sini kita dengarkan simak bacaan dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40. Kisah tentang Saulus. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua.
ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendera kami warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam? Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Baik anak-anak, tadi adalah gambaran kisah tentang Paulus dan Silas yang berkaitan dengan doa. Di awal kita sudah mengajukan beberapa pertanyaan reflektif. Berdoa berarti bercakap-cakap dengan Tuhan. Bercakap-cakap artinya ada saatnya orang berbicara kepada Tuhan dan ada saatnya Tuhan itu berbicara. Ada saatnya Tuhan mendengarkan pembicaraan orang yang berdoa dan ada saatnya orang yang berdoa mendengarkan pembicaraan Tuhan. Namun anak-anak, sering yang terjadi orang hanya berbicara pada Tuhan dan jarang mau mendengarkan pembicaraan Tuhan. Bagaimana Tuhan berbicara kepada orang yang berdoa? Anak-anak, perkataan Tuhan ada di dalam kitab suci. Kita mengenal kitab suci adalah sabda Tuhan. Maka membaca kitab suci merupakan sebuah kesempatan mendengarkan sabda Tuhan. Dengan membaca kitab suci, kita menemukan sabda Tuhan yang merupakan bagian dari doa yang sering kita lupakan. Tetapi bagi Paulus dan Silas, berdoa berarti menyampaikan puji-pujian kepada Allah. Ingat, keduanya mengalami keajaiban. Adapun Paulus dan Silas mengalami keadaan yang dahsyat seperti gempa
gempa bumi hingga pintu penjara dan belenggu mereka terbuka. Ketika kita melihat kisah Paulus dan Silas, doa mereka terkabulkan. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini? Namun ada orang yang merasa doanya tidak atau belum terkabulkan. Kita juga dapat melihat dari kisah pada kutipan lagu yang nanti akan pada dilampirkan dari Nikita yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan. Apa yang kita tangkap dari sana? Doa kita tidak langsung terkabul. Tidak selamanya doa kita langsung dikabulkan oleh Tuhan. Dari lagu yang diciptakan oleh Nikita, Pelangi Sehabis Hujan, kita diingatkan bahwa doa kita kadang tidak langsung dikabulkan. Tuhan punya waktu sendiri untuk mengabulkan doa kita, anak-anak. Maka orang beriman yakin bahwa doa pasti dikabulkan pada waktu yang tepat. Tidak perlu khawatir apakah doa kita dikabulkan atau tidak. Tuhan itu tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Maka Tuhan Yesus memberikan contoh mengenai hal itu. Misalnya kalau kita ingat ketika ia berdoa di Taman Getsemani, Yesus meminta agar Allah berkenan menyingkirkan penderitaan Yesus. Namun apa yang terjadi? Yesus mengungkapkan kepasrahannya. Yesus mengatakan bahwa, "Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Jadi kalau doa dipanjatkan dengan penuh kepasrahan dalam nama Tuhan, orang beriman yakin bahwa doanya akan dikabulkan pada waktu yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan. Baik anak-anak semuanya, demikian pembelajaran dan pembahasan untuk materi pembelajaran kita kali ini. Maka sebagai latihan, di sini ada 5 pertanyaan penuntun. Yang pertama, jelaskan pengertian doa. Kemudian sebutkan sikap-sikap dasar dalam berdoa dengan bahasamu sendiri. Yang ketiga, jelaskan bagaimana Tuhan mengabulkan doa kita. Lalu jelaskan bagaimana Paulus dan Silas berdoa. Dan yang terakhir, bagaimana doa Paulus dan Silas dikabulkan. Silakan tulis jawaban kalian di buku latihan, kemudian lampirkan di classroom. Demikian anak-anak semuanya, sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan doa penutup. Kita mendoakan doa penerang Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan nyalakan di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan diciptakan kembali, dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh yang kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.